Pernah kebayang nggak sih gimana caranya gedung-gedung pencakar langit yang super tinggi itu bisa berdiri tegak di atas tanah yang ya gitu-gitu aja? Hari ini kita bakal bedah rahasia di balik salah satu tantangan rekayasa sipil yang paling keren, interaksi antara tanah dan struktur bangunan. Coba bayangin deh, Anda diminta bangun menara raksasa, tapi tanah di bawahnya itu lunak, nggak stabil. Wah, ini bukan cuma tantangan biasa, ini teka-teki rekayasa yang nilainya jutaan dolar. Yuk kita lihat gimana para insinyur memecahkan masalah ini. Nah, ini dia inti masalahnya. Sebuah monster beton setinggi 25 lantai harus berdiri di atas tanah yang gembur sedalam 80 meter. Nggak ada pijakan batu yang kokoh sama sekali. Jadi, gimana coba cara mereka memulai pekerjaan yang kelihatannya mustahil ini? Jawabannya, sesuatu yang disebut pondasi rakit. Biar gampang, bayangin aja ini kayak sepatu salju buat bangunan. Daripada menancapkan tiang-tiang kurus yang bakal amblas, mereka justru meletakkan seluruh bangunan di atas satu lempengan beton raksasa. Tujuannya? Untuk menyebarkan beban yang luar biasa besar, jadi gedungnya seolah-olah mengapung di atas tanah lunak, bukannya tenggelam. Oke, sebelum membangun apapun, kita harus kenal dulu sama lawan mainnya. Disinilah para insinyur berubah jadi detektif. Dan tempat kejadian perkaranya, ia tanah itu sendiri. Dan investigasinya ini bukan main-main loh. Mereka nggak cuma gali satu lubang terus selesai. Lihat deh datanya. Puluhan tes dilakukan, beberapa bahkan sampai menembus kedalaman 80 meter. Mereka harus paham betul setiap lapisan, setiap butir pasir yang nantinya akan menopang menara ini. Biar gampang dipahami, pengeboran inti itu seperti ngambil biopsi tanah buat dianalisis di lab. Terus, uji presiometrik itu pada dasarnya mengukur kekuatan tanah dengan cara menggembungkan semacam balon di dalamnya. Dan uji penetrasi itu cara cepat buat tahu seberapa padat tanahnya. Nah, setiap tes ini ngasih petunjuk yang penting banget. Terus, apa yang mereka temukan? Ternyata tanah di bawahnya itu bukan satu material yang sama semua. Wih, ini tumpukan lapisan yang rumit. Ada pasir lempungan, pasir lanau, pasir halus, dan setiap lapisan ini bakal bereaksi beda-beda terhadap beban menara raksasa di atasnya. Nah, setelah mereka paham betul kondisi tanahnya, langkah selanjutnya adalah menciptakan kembaran digital. Jadi pada dasarnya mereka membangun seluruh proyek di dalam komputer sebelum ada satu skop pun yang menyentuh tanah asli. Keren kan? Konsep kuncinya di sini itu namanya interaksi tanah struktur. Anggap aja ini kayak percakapan yang nggak pernah berhenti. Bangunan ngasih beban ke tanah, terus tanahnya merespon dengan bergerak dan ngasih perlawanan balik. Nah, percakapan inilah yang menentukan gimana perilaku seluruh struktur bangunan nantinya. Jadi ini kayak talian yang konstan. Beban dari atas menekan tanah, dan sebagai respons, tanah di bawahnya bergerak dan berubah bentuk. Kalau tarian ini nggak bisa diprediksi dengan tepat, wah, seluruh bangunan bisa dalam bahaya. Para insinyur di studio ini jelas nggak pakai model yang kuno. Dulu model lama itu memperlakukan tanah kayak kasur dengan pegas yang misah-misah. Kalau satu ditekan, yang di sebelahnya nggak kerasa. Tapi model canggih yang mereka pakai ini memperlakukan tanah sebagai satu kesatuan, kayak busa memori, jauh lebih realistis. Dan lihat deh, model digital ini detailnya luar biasa. Setiap titik merah itu mewakili kolom, dan garis-garis biru itu adalah dinding. Model ini memperhitungkan setiap beban spesifik dari seluruh menara dan memetakan dengan presisi gimana tekanan itu bakal disebar ke pondasi. Jadi, setelah semua data dimasukin dan modelnya dijalankan, apa yang mereka temukan? Nah, ini dia nih momen penemuannya. Dan inilah hasilnya. Peta panas ini menunjukkan prediksi gimana pondasi akan turun akibat berat menara. Coba perhatikan deh, penurunannya nggak rata kan? Titik merah di tengah itu adalah hotspotnya, area dengan tekanan dan penurunan paling besar. Dan seberapa presisi model ini? Prediksinya, penurunan maksimumnya adalah 7,8 cm. Mungkin kedengarannya cuma setebal buku ya, tapi dalam dunia konstruksi, tahu angka ini dengan tepat itu penting banget supaya sisa bangunannya nggak retak atau miring. Dengan data ini, para insinyur bisa langsung memetakan pondasinya jadi beberapa zona tekanan. Zona A yang merah itu adalah area paling beresiko. Nah, ini memungkinkan mereka untuk kerja lebih pintar. Misalnya, dengan memperkuat zona A secara khusus, daripada harus menebalkan seluruh pondasi. Eits, tapi tunggu dulu, pekerjaannya belum selesai. Dapat hasil pertama bukan berarti itu jawaban akhirnya. Sekarang kita masuk ke bagian seninya nih, menyempurnakan atau mengkalibrasi model tersebut.
Tujuannya adalah untuk memastikan model tanah dan model bangunan itu nyambung, seolah-olah ngobrol pakai bahasa yang sama. Caranya, ya lewat proses bolak-balik untuk menyempurnakan satu parameter kunci, kekakuan tanah. Gampangnya, ini tuh tingkat kekenyalan tanah, seberapa kuat dia melawan kalau ditekan. Nah, menemukan angka yang pas ini adalah kuncinya. Proses trial and error yang canggih ini bisa kita lihat di sini. Momen lentur itu istilah teknis untuk tingkat stres atau tekanan di pondasi. Mereka punya angka target. Di iterasi pertama, dengan nilai kekakuan 9.000 hasilnya masih terlalu rendah. Oke, mereka coba lagi, turunin ke 7.500. Nah, udah makin dekat. Terus 7.000, wah hampir pas. Akhirnya di iterasi keempat, dengan nilai 6.700, bingo, angkanya pas banget. Dan inilah dia, angka ajaibnya, 6,7. Nggak usah pusing sama satuannya. Yang penting adalah, ini nilai kekakuan tanah yang sudah terkalibrasi dengan sempurna. Ini adalah angka emas yang bisa dipegang teguh oleh para insinyur struktur dengan keyakinan penuh untuk menyelesaikan desain mereka. Oke, jadi kenapa sih harus ribet ini? Kenapa nggak bikin aja pondasi yang super gede dan tebal dari awal? Jawabannya adalah tentang membangun dengan lebih cerdas. Nah, ini dia hasilnya. Pertama, keamanan. Kalau kita tahu persis gimana struktur akan bereaksi. Kedua, penghematan. Kita nggak buang-buang uang dan material beton untuk bikin pondasi yang kegedean. Kita pakai presisi untuk memperkuat hanya di bagian yang butuh. Dan yang paling penting, keyakinan. Intinya, seperti yang disimpulkan oleh para penelitinya sendiri, pendekatan ini memungkinkan optimalisasi yang signifikan. Dengan kata lain, ini semua tentang presisi dan efisiensi, membangun lebih cerdas bukan cuma lebih keras. Jadi, lain kali Anda jalan melewati gedung pencakar langit yang menjulang tinggi, coba dia berhenti sejenak. Ingat bahwa jauh di bawah permukaan ada sebuah percakapan rumit yang tak terlihat antara bangunan raksasa itu dan tanah yang menopangnya. Sebuah percakapan yang jadi mungkin berkat pemodelan digital yang luar biasa.